warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Maya Suci, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik dimulai dari praobservasi, observasi, dan pasca observasi dengan rekan sejawat saya yaitu Bapak Singgih Wiku Yuwono SPD. Assalamualaikum Pak Singgih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran di dalam kelas atau supervisi akademik. Adapun tujuan dari supervisi akademik adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengobservasi jalannya pembelajaran. Dan kenapa kita melaksanakan percakapan praobservasi? Itu dimaksudkan agar Bapak lebih percaya diri dalam pembelajaran nanti, kemudian pembelajaran nanti agar lebih siap dan lebih maksimal. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan kepada Pak Singgih. Di antaranya yang pertama itu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, tujuan pembelajarannya yaitu murid dapat mengenali karya fiksi, memahami pengertiannya, dan dapat mengidentifikasi macam-macam informasi yang ada di dalam karya tersebut. Kemudian murid pun mengidentifikasi unsur-unsur karya fiksi, baik itu cerpen, novel maupun fabel, dan naskah drama, begitu juga dengan puisi. Seperti itu. Oke. Baik Bapak. Nah, di sini berarti nanti Bapak akan mengajarkan tentang teks fiksi dan unsur-unsurnya, nggih Pak? Iya. Berdasarkan rancangan pembelajarannya, area perkembangan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini? Jadi areanya itu mengulas karya fiksi dan mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila dari dimensi gotong royong, bernalar kritis dan kreatif, Bu. Saya juga ingin mengetahui ya Pak, bagaimana rancangan dari segi mungkin strategi pembelajarannya, kemudian metode pembelajarannya, dan media pembelajarannya. Jadi strategi pembelajarannya yaitu berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan murid. Sedangkan untuk model pembelajarannya menggunakan problem based learning (PBL) dengan metode diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Oh, gitu nih Pak. Ada modelnya PBL, kemudian metodenya itu tadi diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, yang belum itu tadi media pembelajarannya Bapak. Kira-kira apa? Untuk media pembelajaran nanti ada, karena menayangkan video pembelajaran, jadi menggunakan laptop, proyektor, dan juga saya mempersilahkan anak-anak untuk menggunakan gawai manakala mereka nanti mau mencari cerita atau mencari sumber belajar melalui internet. Kemudian selain itu ringkasan materi dan buku fiksi seperti itu. Itu untuk media pembelajarannya. Lengkap nih Pak. Kebetulan kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran ini? Hari ini nanti di kelas 8B jam ke 67, Bu. Jam ke-67 di hari ini. Di hari ini. Oh ya. Baik Bapak, nanti siang saya akan ke kelas untuk melihat, mengobservasi jalannya pembelajaran yang Pak Singgih laksanakan. Ya, siap, Bu. Nah, nanti setelah kegiatan observasi di kelas, saya juga akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh rekan dari pengajar praktik. Sebelum mengakhiri kegiatan observasi kali ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan percakapan kita?
tentunya hal-hal positif ya Bu ya. Jadi dengan adanya percakapan ini tentu saya menjadi lebih percaya diri dan lebih siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sampai bertemu nanti siang di kelas nih Pak. Ibu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 8B, sebelum kita memulai pembelajaran siang ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Istrilah pimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Adakah di antara kalian yang hari ini tidak berangkat? Siapa? Fitra dan Erul. Kenapa Fitra dan Erul? Sudah berapa hari? Hari ini berarti ya? Oke, kita doakan mudah-mudahan teman kita Erul dan Fitra semoga lekas sembuh dari sakitnya. Allahumma amin. Oke, ya anak-anak hebat. Ini kalian kayaknya kurang semangat dulu ya. Supaya lebih bergairah pembelajaran hari ini, supaya lebih bersemangat, Pak Guru akan mengajak kalian untuk bermain menangkap tikus. Pernah tidak kalian bermain menangkap tikus? Belum pernah? Oke. Hari ini kita akan bermain menangkap tikus ya. Jadi gini, nanti kalian berdiri nanti ya. Tangannya seperti ini, tangan kanan seperti ini posisinya ya. Sedangkan tangan yang kiri tetap seperti ini. Tangannya kanan berusaha untuk kabur. Sedangkan tangan yang kiri berusaha untuk mengangkat. Kata kuncinya ketika kalian mendengar kata tikus, ini berusaha kabur, ini berusaha mengangkat. Bisa dipahami? Oke, ya silakan semuanya berdiri. Sudah siap? Ya, yang laki-laki dan perempuan kalau memang tidak harus ya, jadi tidak harus. Kalau memang kalian kurang nyaman, tidak harus meletakkan pintunya ke teman yang putri ya. Jadi cukup seperti ini, saya jawabnya nggak apa-apa. Ingat, kata kuncinya ketika kalian mendengar kata itu. Oke, perhatikan kalimat kutipan cerita. Di pagi hari yang cerah, Yudi pergi ke sawah. Yudi pergi ke sawah untuk mengantarkan nasi pada ayahnya yang sedang menanam benih-benih padi. Di perjalanan, Yudi melihat timun. Yudi melihat timun di depan bos. Dilepas dulu. Di tengah perjalanan, Yudi melihat timun yang sedang dimakan tikus. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian dan macam-macam dari unsur-unsur karya fiksi. Ada yang masih ingat ada berapa unsur-unsur karya fiksi? Ada? 5. Coba yang pertama apa? Tokoh. Yang kedua? Latar. Sebelum kita ke unsur berikutnya, latar dibagi menjadi 5.
dalam tugas, Pak Guru akan menampilkan sebuah video yaitu karya fiksi supaya kalian lebih paham lagi tentang apa itu karya fiksi dan unsur-unsur yang membangun karya fiksi. Oke, Pak Guru akan putarkan terlebih dahulu videonya. Kita akan menyaksikan sebuah tayangan video, sebuah cerita yang tokohnya adalah binatang. Kira-kira jenis cerita apa itu namanya? Ya, selamat menyaksikan. Kura-kura sombong. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Oke, tadi judul ceritanya apa ya? Sombong. Dari cerita tersebut, unsur-unsur yang pertama berarti tokoh. Tokohnya ada apa saja? Kura-kura, burung merpati. Itu tokoh utamanya ya, karena tokoh yang banyak berperan dan juga ada dialognya. Sedangkan ada tokoh sebagai figuran. Ya, ada bebek, angsa ya, dan juga anaknya ya. Ya, itu berarti dari tokoh. Kemudian yang latarnya di mana tadi? Hutan, terus nah, itu latar tempat. Latar waktunya? Siang. Latar suasananya? Di hutan yang apa? Menyenangkan, bisa. Karena tadi ketika kura-kura itu bisa terbang, dia merasa senang. Juga apalagi? Ya, damai, bisa. Latar tempat, latar waktu, latar suasana sudah. Kemudian apa berikutnya? Temanya berarti menceritakan tentang seekor kura-kura yang sombong. Oke, boleh. Terus apalagi alurnya? Alur maju. Amanatnya, pesannya kira-kira apa? Tidak boleh sombong. Juga tidak boleh ceroboh. Tadi kan sudah diberi nasihat, diberi pesan oleh merpati, kura-kura jangan membuka mulut ya, karena dipuji oleh kura-kura yang lain dia buka mulut dan akhirnya celaka. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Masih semangat ya? Sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya mau dibentuk yang baru atau yang sudah terbentuk? Ya, silakan kalian mencari karya fiksi. Boleh dari perpustakaan, media cetak gitu ya. Bisa cari di perpustakaan, satu kelompok, satu karya fiksi. Dan boleh juga kalian menggunakan gawai kalian. Silakan kalian cari di internet, di beberapa laman yang menyediakan cerita-cerita fiksi ya. Silakan, boleh melalui internet dengan menggunakan gawai kalian, boleh juga kalian ke perpustakaan untuk memilih karya fiksi yang akan kalian analisis, yang kemudian kalian tentukan unsur-unsurnya mulai dari tokoh, latar, tema, alur, dan amanah. Satu kelompok, satu pekerjaan, namun semuanya bekerja sama, jangan ada yang nganggur gitu ya. Oke, silakan yang ada yang menggunakan gawai siapa? Ya, kelompoknya Kirana sama kelompok ada lagi? Ya.
Ya, selainnya yang lainnya berarti menggunakan buku yang ada di perpustakaan. Silakan ke perpustakaan, boleh perwakilan untuk memilih karya fiksi yang akan kalian analisis. Silakan yang menggunakan gawai bisa langsung bicara. Ya, ayo ke perpustakaan. Agar kalian tahu unsur-unsurnya, kalian harus membaca dari awal hingga akhir. Sudah selesai semuanya? Silakan. Kelompok mana yang akan mempresentasikan tugasnya? Silakan. Kelompok mana? Ya, kelompoknya Nurmala. Silakan. Dua anak. Silakan berdua. Yang lain mendengarkan dan nanti silakan barangkali ada pertanyaan atau mau menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Fabel dari cerita yang kami baca berjudul Kelinci yang Tak Kalah Cerdik. Unsur ceritanya yaitu tema kelinci yang cerdik. Tokoh kelinci dari serigala. Latar cerita bukan alur maju dan amanat dari cerita ini adalah jadilah orang yang bertanggung jawab dan selalu adil dalam bertindak. Sekian dari kelompok Jangan dulu kan ada sisi tanya. Nggak apa-apa. Silakan. Dari kalian, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Ada tidak? Ada? Isrina? Kalian tadi mendengar penjelasan dari kelompok 3 sudah bisa dipahami? Tadi kelompok 3 menjelaskan latarnya di hutan. Sedangkan latar tidak hanya hutan. Hutan itu maksudnya latar apa? Nah, berarti ada dua latar yang belum dijelaskan atau disebutkan. Latar apa? Waktu dan suasana. Coba, Nurmala lupa atau gimana? Ya, oke. Coba kira-kira latar waktunya apa Nurmala dari cerita yang dibaca oleh Nurmala? siang hari. Latar waktunya siang hari, suasananya menyenangkan, gembira. Oke. Bisa diterima penjelasan dan jawaban dari kelompok 3? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 3. Semua kelompok sudah mempresentasikan dan juga tadi sudah saling tanya jawab. Pak Guru senang melihat kalian saling berinteraksi. Meskipun ada perbedaan pendapat itu sangat wajar. Dan yang terpenting meskipun berbeda pendapat, kalian tetap rukun dan bisa saling menghargai pendapat yang satu dan pendapat yang lainnya. Oke? Sebelum Pak Guru tutup, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang kata konotasi
jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Singgi. Waalaikumsalam Bu Maya. Oke. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Oke. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang telah Pak Singgi lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran. Kemudian bagaimana perasaan Pak Singgi saat melakukan supervisi akademik? Ya, perasaan saya awalnya tegang Bu, tapi ketika sudah berjalan, alhamdulillah bisa santai dan bisa enjoy ketika menyampaikan materi pembelajaran ke anak. Oke. Kemudian bisa diceritakan kembali area pengembangan yang akan Bapak lakukan, kemudian di dalam tahapan-tahapannya di kelas itu tadi dalam pembelajaran itu bagaimana? Area pengembangannya jadi meningkatkan kemampuan anak dalam mengulas karya sastra, dan untuk dimensi pelajar Pancasilanya itu kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Oke. Kemudian area yang dikembangkan itu menurut Pak Singgi itu sudah berhasil dilakukan atau belum? Sudah Bu, sudah. Sudah berhasil nih Pak. Kemudian adakah kendalanya? Kendalanya yaitu ketika pembelajaran itu kan tadi karena untuk dimensinya itu kan ada gotong royong, jadi anak-anak kan saya bentuk kelompok. Nah, ketika berkelompok itu ada beberapa anak yang kurang aktif, jadi lebih mengandalkan temannya seperti itu. Oke. Kemudian kekurangannya kan tadi itu mengenai pembagian kelompok, berarti pada metode pembelajarannya nih Pak. Ya, betul. Kira-kira untuk meningkatkannya itu bagaimana Pak? Untuk memperbaikinya? Untuk memperbaikinya, mungkin karena tadi satu kelompok itu terlalu banyak anak ya Bu ya, jadi ada anak yang kurang aktif seperti itu. Untuk perbaikannya berarti ke depan saya ketika dalam pembagian kelompok itu saya akan bagi berdasarkan minat atau gaya belajar anak, yang anak itu nyamannya seperti apa sih, kan ada yang nyaman yang secara auditori, visual, dan kinestik seperti itu. Jadi dibagi berdasarkan kenyamanan anak. Oh, baik Bapak. Itu berarti rencana ke depannya Pak, metode pembelajarannya akan lebih diperbaiki lagi. Kemudian kira-kira kapan akan dilaksanakan Pak? Insya Allah untuk minggu depan. Minggu depan ya Pak. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Semoga dapat realisasi. Sama-sama Bu.